Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode yang kedua ini, saya akan menceritakan bagaimana FKI YDBA berubah menjadi YJR, kemudian akhirnya menjadi Yayasan Insan Madani. Apa tujuan FKI YDBA? Yaitu agar UKM dapat berkembang lebih baik, terutama dari sisi niatnya, baik untuk pengusaha atau karyawan itu sendiri, sehingga YDBA fokus mengembangi usaha UKM itu sendiri. Karena itulah kami mendirikan Yayasan Rodatul Jannah atau disingkat YRJ. Kenapa? Karena peserta yang ada bukan hanya dari Astral Group, tetapi juga dari umum, dari remaja, dari rumah sakit. Bahkan tahun 2001 kami mulai berkegiatan di Lapas Tangerang. Pada waktu itu, Notaris Ibu Suprapti Widodo nomor 2 tahun 2001 yang berkedudukan di Ciputat. Adapun pengurus Yayasan Rodatul Jannah, pendiri adalah Ibu Kristi Murti almarhumah, ketua adalah M. Kosasi, serta sekretaris adalah Muhammad Iqbal, bendahara Ibu Kurniatun, pengawas Bapak Insinyur Supanti. Tujuan YRJ yang pertama dakwah, yang kedua di bidang pendidikan yang berorientasi Islam, yang ketiga adalah sosial, dan semua itu kami lakukan secara nirlaba. Adapun kegiatan Yayasan Rodatul Jannah adalah yang pertama kajian manajemen kolbu, yang kedua kajian wisata Islam untuk para medis, yang ketiga kajian keluarga samara atau teman sejati, yang keempat kajian wisata Islam bagi remaja masjid, Karang Taruna atau pengurus OSIS SMU, dan yang terakhir adalah penyuluhan di lapas untuk para korban narkoba. Pada saat YRJ melakukan kegiatannya, tiba-tiba ada isu YRJ akan dipanggil polisi karena ada dugaan telah memanipulasi dana yang cukup besar, sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Selidik demi selidik, ternyata ada yayasan lain yang namanya sama, Yayasan Rodatul Jannah juga. Karena itulah YRJ kami rubah menjadi Yayasan Insan Madani dengan kepengurusan yang sama, dan itu terjadi pada tahun 2003. Pada tahun yang sama, YDBA juga rencanakan meresmikan galeri yang ada di Kemang, Jakarta Selatan. Sehingga kegiatan YIM pada waktu itu dipegang oleh Hikmah Abdurrahman. Sementara saya dan teman-teman lebih konsentrasi kepada persiapan untuk peresmian di Kemang. Pada tahun yang sama, kami juga mempersiapkan pendirian Yayasan Balai Nurani. Dan almarhumah mohon agar Pak Tony Sumartono dicantumkan sebagai badan pemeriksa di Yayasan Balai Nurani. Dan YBN pada waktu itu lebih di bidang sosial dan kemanusiaan. Karena itulah kami punya rumah rehabilitasi, rumah khusus untuk mereka yang kecanduan narkoba. Berkaitan dengan YIM, pada tahun yang sama, alhamdulillah kami dekat dengan Bapak Marsilam. Itu adalah suami almarhumah sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, sehingga ada akses kami untuk melakukan kegiatan di lapas sehingga berjalan dengan baik dan lancar sampai saat ini. 3 fokus kegiatan kami di lapas. Pertama adalah bimbingan rohani Islam,
Yang kedua adalah pemberian keterampilan bagi orang-orang lapas. Yang ketiga adalah bantuan awal. Tanggal 26 Desember tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh. Jadi sepanjang tahun 2005 YDBA banyak kegiatan yang dilakukan di Banda Aceh dan sekitarnya. Sementara kegiatan di Yayasan Bali Nurani tetap dipegang oleh Andri Simanjutak yang kadang dibantu oleh Ibu Puspa, Ibu Agung Putra. Dan tanggal 3 Januari 2006 Ibu Krisni wafat. Sehingga terjadi cobaan yang berat bagi kami, Yayasan Ihsan Madani maupun Yayasan Bali. Karena almarhumah bukan saja penggagas dan pendiri, tapi juga orang yang mencari dana untuk kegiatan yayasan. Almarhumah juga begitu tinggi nuraninya, dekat dengan karyawan dan keluarga, dekat dengan UKM binaan. Satu kejadian yang masih saya ingat, anak-anak karyawan yang berprestasi di sekolahnya, ranking 1, ranking 2, dan 3, itu selalu mendapat hadiah dari beliau. Sehingga anak-anak kami dekat sekali dengan Ibu Krisni almarhumah. Almarhumah sekarang telah dipanggil menghadap Allah, membawa kenangan yang tidak tara. Banyak pembelajaran yang didapat. Satu di antaranya yang waktu itu saya ingat, saya diminta menangani umroh dan haji di KAI. Kebetulan beliau adalah Ketua Umum Koperasi Asra Internasional. Selama 2 tahun, 2004 dan 2005, kami pegang. Dan RAT 2005 yang dilaksanakan 2006, kami tutup. Di situ diputuskan bahwa kami tidak menyelenggarakan lagi haji dan umroh. Alhamdulillah, sepeninggalan almarhumah, saya banyak bicara dengan Bapak Tony Sumartono. Beliau tempat saya curhat dan diskusi tentang keberadaan yayasan berikutnya. Bukan hanya Yayasan Bali Nurani, tetapi juga Yayasan Ihsan Madani. Kami berdiskusi, dan mungkin sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya insyaAllah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.